Netizen Malaysia sering ejek warga Indonesia dengan IQ 78 setara dengan chimpanse. Namun semua itu hoax, dibantahkan dengan banyaknya anak Indonesia yang meraih penghargaan ya. Anak Indonesia peraih juara sains terbanyak ya. Langsung dibantah, ditampar begitu ya tentang statement dari warganet Malaysia. Nah, dan kali ini kita bakal reaction ya atau konten videonya di channel Garuda Zone. Nah, di Garuda Zone IDN dimana ada sebuah videonya berjudul sering ejek Indonesia Alfie Jongko. Netizen Malaysia ditampar fakta ini anak Indonesia meraih juara sains terbanyak guys. Wow, oke, seperti apa videonya kita langsung aja check it out. Ini adalah rata-rata perolehan medali di Olimpiade Sains negara-negara Asia Tenggara. Membangunkan gak tuh? Kita sering dihina-hina bodoh, dikatain IQ 78, dikatain bodoh, dikatain ini itulah. Masih bisa mendapatkan medali sebanyak itu. Mungkin kalian pernah mendengar jika IQ warga Indonesia itu adalah 78. Dan inilah yang kemudian menjadi bahan ejekan negara jiran kita Malaysia kepada rakyat Indonesia. Namun hal itu langsung dibantah oleh warga negara Indonesia yang menunjukkan data-data prestasi anak bangsa dalam Olimpiade Sains Internasional. Mari bersama kita simak videonya. Guys, saya mau menunjukkan suatu data, perhatikan baik-baik ya. Kalian lihat data ini? Ini adalah rata-rata perolehan medali di Olimpiade Sains negara-negara Asia Tenggara. Perhatikan, di matematika kita memperoleh 102 medali. Di fisika kita memperoleh 123 medali. Kemudian selanjutnya biologi kita memperoleh 85. Astronomi kita nomor 2, 44. Kimia kita mendapatkan 73 medali. Dan selanjutnya informatik 81. Membangunkan gak tuh? Kita sering dihina-hina bodoh, dikatain IQ 78, dikatain bodoh, dikatain ini itulah. Masih bisa mendapatkan medali sebanyak itu. Gimana ya posisi-posisi negara yang di bawah-bawah yang sampai tidak mendapatkan medali sama sekali, kayak 0 gitu. IQ 78 segitu medalinya. Kalau medalinya itu 0 sampai pencapaiannya sedikit gitu, kira-kira IQ-nya berapa ya? Bisa nggak diprediksi? Senada dengan pandangan seorang ustadz Malaysia berikut yang mengatakan jika orang-orang Indonesia kebanyakan adalah orang pintar dan hebat. Namun menurutnya karena alasan tertentu, orang-orang hebat Indonesia tersebut tak ditonjolkan. Mari kita simak videonya. Orang Indonesia ini orang hebat-hebat. Tapi masalahnya orang hebat tak banyak ditonjolkan. Tetapi orang-orang ghabi, orang-orang bodoh, bahkan orang gila ditonjolkan. Sehingga orang luar negara pandang orang Indonesia ini orang bodoh. Orang Indonesia ini orang hebat jemaah. Kan dulu ada yang ketika di Jakarta ada pembuatan stadion tu. Ternyata dibangun dengan siapa? Dengan tenaga ahli warga Indonesia sendiri. Bukan orang luar dijemput, tapi orang Indonesia sendiri. Luar biasa, ya kan? Dan kan ketika itu ada yang bekas gubernur dulu, Anies Baswedan ya, dia katakan dia sendirilah, saya tak tahu kalau dia nipu tak nipu, saya tak tahu, tapi dia cakap apa? Bahawa ini dibina bukan insinyur dari luar negara, tapi ini semuanya adalah anak-anak bangsa yang lahir di tanah air ini, disekolahkan di tanah air ini dan menjadi berkhidmat di negara ini. Tapi mana yang hebat-hebat itu kenapa tak ditonjolkan? Kenapa tak ditonjolkan? Kenapa tak diviralkan? Yang diviralkan malah inna maqali rahmatan fid dunya wal akhirah, Makkah Madinah ma Allah. Kenapa ini? Kenapa buat malu negara ini di hadapan oleh luar negara? Ini buat malu seolah-olah orang Indonesia ni orang-orang bodoh. Tak, orang Indonesia ni orang hebat. Kerana segelintir orang memviralkan benda-benda mengarut sehingga orang luar mengatakan orang Indonesia ni macam inilah perangai dia. Tak, patut bukan seperti itu. Tampilkan, tonjolkan orang-orang hebat. Adapun orang tak hebat ditepikan. Maksudnya jangan diviralkan supaya luar negara akan respect kepada negara ini. Mendengar hal ini, dengan penuh emosi Wakil Menteri Pendidikan Profesor Stella Christy pun angkat bicara. Ia mengatakan IQ orang Indonesia dengan angka tersebut harus ditinjau kembali. Menurutnya menjadikan IQ sebagai tolak ukur tingkat kecerdasan suatu negara adalah satu hal yang keliru. IQ menurutnya adalah sebuah angka yang sampai saat ini masih dalam tahap penelitian dan sepenuhnya tidak mencerminkan potensi kecerdasan manusia. Saya terus terang aja kalau boleh Bang Andi, sangat
sangat tidak setuju dan ingin supaya mengajak semua orang pembicaraan tentang IQ. Apalagi banyak yang suka bilang IQ orang Indonesia 80. 78,49. 70. Simpanse ada yang 90. 80 lah rata-rata ya. Ada yang 90. Artinya kita kalah dari simpanse katanya. Itu tidak benar sekali Bang Andi. Tidak benar ya? Tidak benar Bang Andi. Saya nggak tahu dari siapa, Tapi ini dari mana. nama penelitinya saya catat ini. Iya. Ya, Richard Lin dan David Becker ini. Ya, dia menyebutkan kecerdasan orang Indonesia ini dibandingkan dengan berbagai. Saya nggak tahu ini valid atau tidak. Tapi ini kemudian menjadi olok-olok. Iya. Tapi kalau dikaitkan tadi dengan cerita yang saya sampaikan, di mana anak-anak ditanya sesuatu yang sederhana tidak bisa memecahkan itu. Tapi Anda nggak percaya itu ya? Saya tidak percaya. Dan saya pertama bukan tidak percaya. Saya selalu, karena saya adalah ilmuwan, saya selalu menggunakan data dan bukti-bukti dari ilmiah. Mari kita kembalikan. Sebenarnya IQ itu adalah berdasarkan tes. Dan sampai sekarang pun ada banyak perdebatan di ilmu learning science, ilmu kognitif, apakah sebenarnya IQ itu? Karena tidak ada kesepakatan bahwa IQ itu adalah sungguh-sungguh mencerminkan kecerdasan. Yang paling inti sekali bukan soal IQ, bukan soal apakah kita percaya IQ atau begini. Begini Bang Andi, kalau kita begitu banyak berbicara tentang IQ, kita menganggap IQ itu tetap fix, nggak bisa berubah. Jadi kalau kita bilang orang Indonesia itu IQ-nya 80, selama-lamanya kita itu nggak akan berkembang. Nah, inilah yang menjadi bahaya. Karena kalau tadi PISA atau bahkan anak-anak itu tidak bisa 3 kali 5, itu bukan karena mereka IQ-nya rendah, bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka tidak mendapatkan pengajaran yang baik. Mereka tidak belajar dan tidak mendapatkan pengajaran yang baik. Itu Bang Andi. Jadi, kembali lagi ada data yang menunjukkan bahwa ada korelasi antara yang kita sebut growth mindset dan fixed mindset. Pernah dengar nggak sih omongan orang Indonesia yang saat di Indonesia dia biasa-biasa aja, nggak pinter banget, tapi setelah tinggal atau sekolah di luar negeri dia mendadak pinter. Banyak akal dan apa-apa diakalin. Ya, apa-apa diakalin. Itu tuh benar-benar Indonesia banget coba. Sekarang gini, siapa cewek-cewek di sini yang kalau nggak ada catokan masih bisa diakalin pakai setrikaan? Saking kearifan lokalnya, kepintaran ini, sampai gue nggak bisa dapat bahasa Inggrisnya. Mungkin kayak second option, tapi masih nggak sih. Dan teman-teman gue pun mengakui kalau orang Indonesia itu emang banyak akalnya. Qatar negara kaya, tapi bukan negara maju. Ya gitu, jadi kalau mau jadi negara maju, SDM-nya juga harus bagus. Indonesia ini udah mengalami kenaikan kualitas SDM ya. Nih, kalau nggak percaya, pertama, lihat FYP TikTok kalian. Teman-teman sadar nggak sih di Indonesia itu TikTok sangat berguna? Kenapa? Karena orang-orangnya tuh ngerasa TikTok bermanfaat. Artinya FYP kalian itu tuh sudah menggambarkan kalau generasi muda Indonesia tuh sekarang tuh lebih maju. Isinya pendidikan, isinya info-info saham, nabung, juga entertainmentnya juga yang bagus-bagus gitu. Bukan selamanya joget-joget doang. Yang kedua, udah mulai jarang orang nontonin acara gosip di TV. Kalian tahu nggak sih di negara-negara Eropa Balkan nih, atau di Turki lah ibaratnya, masih banyak loh orang ketagihan nontonin gosip di TV. Sekarang kalau aku lihat TV udah mulai nggak terlalu laku ya. Dan yang ketiga, udah mulai banyak miliuner muda dari bidang usaha. Tapi tahukah kalian, jika penelitian yang mengklaim jika IQ rata-rata penduduk Indonesia 78,49 itu adalah berita hoax? Karena jika kita teliti lagi, berita tersebut pertama kali dipublikasikan oleh Richard Lin, yang adalah seorang profesor dari Universitas Utrecht di Inggris yang mana pada 2018 telah dicabut statusnya oleh universitas tersebut, karena kasus rasisme dan seksisme. Hasil publikasinya tentu saja menjadi kontroversi di khalayak dunia, terutama Indonesia, yang mengatakan jika IQ orang Indonesia setara dengan simpanse dan berada di urutan 130 dunia. Lantas bagaimana kita bisa mempercayai artikel yang diterbitkan pada tahun 2019, sedangkan status profesornya telah dicabut pada 2018? Dan oleh sebab itu,
Maka keluarlah klarifikasi dan publikasi dari Profesor Richard Lin sendiri yang ternyata oleh editornya dikatakan sebagai sebuah opini. Lantas bagaimana menurut kalian? Coba tulis komentar kalian di bawah. Oke guys, teman-teman kalian tentang video kita review tadi ya. Semua itu terbantahkan dengan data prestasi anak Indonesia sekarang ya, karena kita berbicara sekarang tentang data bahwa banyak Indonesia yang berprestasi mengharumkan nama Indonesia. Tentunya dengan IQ 78 itu terbantahkan dan itu adalah hoax ya. Banyak Indonesia yang pintar ya, yang di luar negeri sepertinya kita contoh ya Pak Presiden kita jadi yang saya bangun awal ya. Tentunya itu tidak benar tentunya ya. Oke, buat teman-teman, cukup yang saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.